warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kembali lagi di segmen tentang bulan Ramadan. Mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mah, kita kan udah memasuki nih beberapa hari lagi nih udah di 10 malam terakhir lah bisa dibilang. Nah, kan di bulan Ramadan ini juga banyak hal-hal yang istimewa kan, kayak kita harus menahan nafsu, lapar, terus kita harus bersedekah, ibadah juga harus lebih bagus, lebih baik, terus lebih giat lagi gitu, lebih semangat tertib, lagi, lebih tertib dan lain-lain lah gitu. Nah, ada satu hal yang diwajibkan juga nih, dengar-dengar soal bayar zakat gitu. Nah, bayar zakat tuh gimana mah? Gitu, benar. Bisa nggak kita membayar zakat tuh didahulukan, mungkin atau kapan waktu tertentu atau waktu yang paling tepat yang diwajibkan tuh gimana gitu? Jadi kalau masalah membayar zakat fitrah ini memang ada saat yang paling tepat dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu, tapi ada juga yang bisa didahulukan. Misalnya kalau misalnya kita punya tetangga orang dia tidak mampu bahkan untuk beli beras buat buka dan sahur, mungkin pada saat gitu itu tidak ada untuk beli lah misalnya. Nah, kemudian tetangga yang lain punya kelebihan itu, bisa jadi dia niatkan untuk saya bayar dah zakat fitrah saya dulu ke ini. Nah, kan gitu. Jadi itu yang mama dengar bisa dilakukan untuk diutamakan buat yang tidak mampu. Tapi zakat fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu dari dulu itu yang paling utama adalah paling afdol mungkin ya, kalau bisa dibilang ya, paling afdol katanya 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Paling telatnya itu setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Paling telatnya ya. Gitu ya. Jadi itu batas terakhirnya. Jadi yang paling tepat itu boleh dibilang paling tepat itu di Hamin 1, Hamin 2 paling karena kan kalau kita di Lombok ini ada namanya diselenggarakan malam nuzulul Quran. Biasanya kita di Pulau Lombok ini sudah menjadi tradisi, begitu malam nuzulul Quran itu kita sudah mulai mengeluarkan zakat fitrah di situ. Itu kan sudah tradisi, karena begini, pertimbangannya juga walaupun kita dari situ dah kita mulai sampai batas habis sholat subuh itu kan. Nah, itu batasnya dari situ. Nah, itu supaya apa? Supaya tidak kelupaan. Nah, tidak kelupaan bayar zakat fitrah, saking sibuknya nanti berbondong-bondong ke mall, ke toko, beli ini beli itu, terus bikin ini bikin itu, akhirnya yang wajib ini terlupakan. Nah, itulah sebabnya mengapa kita di sini itu kebanyakan lah kita membayar itu di awal-awal, istilahnya seminggu pas di malam 10 malam terakhir ini. Itu udah mulai biasanya begitu. Nah, kebanyakan kita di sini itu di 10 malam terakhir itu udah mulai kita nganter ke mana gitu kan. Tempat yang kita tuju, udah kita niatkan untuk kita bayar zakat fitrah gitu. Karena itu tadi kan pertimbangannya juga kan nanti namanya kita ingin menyambut hari raya itu kan banyak hal yang kita harus banyak hal yang kita harus dipersiapkan juga ya. Belum ini, belum minta ini minta itu. Akhirnya ya jangan sampai ini yang terlupakan kan gitu. Jadi itu
sebabnya kenapa kita harus membayar, tapi sebaik-baiknya itu ya mendekati hari itu. Penting jangan sampai terlewat dari hari terakhir ya, itu ya, karena kalau sudah orang sholat Id baru kita ingat bayar fitrah, bukan fitrah lagi namanya. Ya. Terus kenapa dianjurkan membayar zakat fitrah itu di hari terakhir, misalnya pas selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh, misalnya malam ini malam terakhir, besok kita mau sholat Id. Kan sholat Id itu disingkat Idul Fitri kan. Nah, sedangkan fitrah itu kan fitrah fitri. Dan bagi yang sering membaca dalil tentang membayar zakat fitrah ini, ya itu tadi dia akan mengikuti fitrah itu adalah dia sambungannya dengan fitri. Jadi kita kan fitri itu akan bersih, jadi kita akan membersihkan diri gitu. Jadi dia makanya Rasulullah dulu biasanya membayar itu sebelum sholat Id. Nah, karena batas terakhir itu adalah setelah sholat subuh, sebelum berangkat sholat Id. Itu aja dah intinya. Karena nanti kalau lebih dari lewat dari sholat Id itu bukan fitrah lagi namanya. Udah beda ya. Mungkin sumbangan lah gitu. Ya sumbangan jatuhnya gitu, bukan fitrah. Jadi kita batal dong bayar fitrah. Nah, supaya jangan sampai itu kelolosan, makanya di 10 malam terakhir ini sudah mulai kita persiapan untuk bayar ini. Nah, kalau nominal mah? Nominalnya. Ya, misalkan fitrah itu kan tidak mesti berupa uang kan? Beras biasanya. Ya. Minimalnya ada nggak? Ada sih. Kalau sekarang ini kan sudah dibulatkan menjadi 2,5 kilo kan. Nah, kewajibannya kita satu orang itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Ya, kalau dulu apa istilahnya, zaman dulu itu kan belum ada timbangan misalnya kan. Nah, itu ada istilahnya, orang dulu juga zaman dahulu pakai kurma, pakai gandum, sekarang kan sudah pakai beras. Nah, itu sudah dibulatkan dan itu sudah diputuskan. Terus dibayar 2,5 kilo. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak membayar pakai beras, kan bisa pakai uang juga. Misalnya kita melalui badan zakat itu yang menangani gitu zakat ya. Itu kan, ada asosiasinya mungkin. Nah itu kita bisa pakai uang. Bagi pegawai misalnya mau lewat kantor dipotong gajinya bisa. Misalnya anak-anak sekolah itu disuruh mengumpulkan lewat wali kelasnya wali kelasnya bisa juga tuh nanti dikumpulkan kemudian diantar ke yang menangani ini gitu. Tapi biasanya kan kalau di kampung-kampung terutama ini kan kita biasa pakai beras. Nah, kalau misalnya mau pakai beras itu dimanapun itu sudah ditentukan 2,5 kilogram. Oke, sekian penjelasan tentang zakat fitrah buat teman-teman. Insya Allah yang sudah membayar, mudah-mudahan berkah, bermanfaat juga buat orang-orang yang menerima nantinya gitu. Terima kasih udah ngejelasin lagi nih gitu. Dan besok kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.